Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, yaitu saya sendiri Muhammad Ilham Sahroni dan rekan saya Reza Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang metode Employed Speech dalam jaringan saraf tiruan. Slide kedua. Apa itu model Employed Speech? Model Employed neuron adalah salah satu model awal dalam ilmu jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk meniru cara kerja neuron pada otak manusia. Model ini juga dikenal sebagai MP neuron atau Linear Threshold Unit. Model ini diperkenalkan oleh Ward S. Employed dan Walter Hupkins pada tahun 1943. Secara konsep, model Employed merupakan model matematika pertama yang mampu menjelaskan bagaimana neuron menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output berupa sinyal tertentu. Karena kesederhanaan dan perannya yang sangat penting, model ini menjadi dasar atau fondasi utama dalam perkembangan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network yang terus berkembang hingga saat ini. Analogi neuron dari biologis ke matematis. Neuron biologis, dendrift, yaitu menerima sinyal masuk dari sel lain. Soma, yaitu memproses dan menjumlahkan sinyal. Akson, yaitu mengirimkan sinyal keluar. Sinaps, yaitu jembatan penghubung. Prinsip kerja, neuron yang akan aktif atau mengirim sinyal jika jumlah rangsangan yang diterima melebihi batas tertentu atau threshold. Struktur model MV. Representasi matematika. Komponen utama. X1 sampai Xn yaitu sebagai input. W1 sampai Wn sebagai bobot. Terta atau threshold sebagai batas ambang. Dan Y sebagai output. Cara kerjanya adalah input dikalikan dengan bobot masing-masing lalu dijumlahkan. Setelah itu hasilnya dibandingkan dengan threshold atau rumus dasar. Y. X1, W1 ditambah X2, W2 ditambah Xn, dan Wn. Jika hasilnya lebih besar atau sama dengan threshold, maka output bernilai 1 atau aktif. Jika hasilnya lebih kecil dari threshold, maka output bernilai kosong atau tidak aktif. Ciri-ciri neuron MP. Biner, yaitu input dan output hanya bernilai kosong atau 1. Statis, nilai bobot W ditentukan manual, tidak bisa belajar atau berubah. Linear, hanya bisa menyelesaikan masalah yang linear separable. Sederhana, operasi hitungan yang melibatkan penjumlahan dan perbandingan. Gerbang logika, dasar komputasi digital. Gerbang logika adalah blok dasar dalam sistem elektronik dan komputer. Pertama, beroperasi menggunakan sistem bilangan biner. Min 0 sama dengan false atau mati atau rendah. 1 sama dengan true atau hidup atau tinggi. Model Employed mampu mensimulasikan gerbang logika dasar seperti AND, OR, NOT, AND, dan NOR. Studi kasus gerbang logika NOR. Definisi NOR, singkatan dari not or. Output bernilai 1 atau hik hanya jika semua input bernilai 0. Jika ada satu atau lebih input yang bernilai 1, maka output pasti kosong. Contohnya seperti ini. X1, X2, kosong kosong. Output sama dengan 1. X1 kosong, X2 1 sama dengan 0. X1 1, X2 kosong sama dengan 0. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, output sama dengan 0. Selanjutnya ada perancangan model menentukan parameter NOR. Agar neuron bisa seperti gerbang NOR, kita harus menentukan nilai bobot W karena sifat NOR adalah menolak input 1, maka kita pakai bobot negatif W1 sama dengan 1.
dan W2 sama dengan minus 1. Nilai ambang batas atau theta, kita tentukan nilai ambang batas agar aturan terpenuhi. Di sini kita tentukan theta sama dengan minus 0,5 agar sesuai dengan aturan logika NOR. Pada bagian ini ditampilkan diagram blok dari model neuron. Input X1 dan X2 dikalikan dengan bobot masing-masing, lalu dijumlahkan menjadi nilai net. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan threshold untuk menentukan output. Jika nilai net lebih besar atau sama dengan theta, maka output sama dengan 1. Jika tidak, maka output sama dengan 0. Untuk kasus pertama, inputnya adalah X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Perhitungannya net 0 X kali min 1 ditambah 0 kali minus 1 sama dengan 0. Lalu dibandingkan dengan theta, yaitu minus 0,5. Karena 0 lebih besar atau sama dengan minus 0,5, maka hasilnya benar. Kesimpulannya, karena nilai net lebih besar dari threshold, maka output Y sama dengan 1. Untuk input X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1, net sama dengan 0 dikali minus 1 ditambah 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1. Karena minus 1 lebih besar atau sama dengan minus 0,5 itu salah, maka output sama dengan 0. Selanjutnya ada simulasi perhitungan. Ini saya menampilkan simulasi perhitungan dari model Microfiche. Diketahui terdapat dua input yaitu X1 dan X2 dengan bobot negatif. Langkah pertama adalah menghitung nilai net, yaitu dengan menjumlahkan hasil perkalian input dan bobot. Setelah itu, langkah kedua adalah membandingkan nilai net dengan nilai threshold, yaitu minus 0,5. Jika nilai net lebih besar atau sama dengan threshold, maka output bernilai 1. Namun jika lebih kecil, maka output bernilai 0. Dari contoh yang ditampilkan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai net tidak memenuhi threshold, sehingga output yang dihasilkan adalah 0. Pada slide ini ditampilkan rekapitulasi hasil dari semua kombinasi input. Dari tabel dapat dilihat bahwa hanya kombinasi input tertentu yang menghasilkan output 1, sedangkan sisanya menghasilkan 0. Hal ini menunjukkan bahwa model ini berhasil mensimulasikan gerbang logika NOR. Dan adapun kelebihan, yaitu konsep sangat sederhana dan mudah dimengerti, efektif untuk fungsi logika dasar dan masalah linier, dan yang terakhir menjadi dasar teori komputasi otak modern. Sedangkan kekurangannya itu bobot tidak bisa belajar, terus input output hanya biner 0 dan 1, terus tidak bisa menyelesaikan masalah kompleks seperti gerbang SOR, dan yang terakhir semua input dianggap sama pentingnya. Kesimpulannya, model Microfiche berhasil mengimplementasikan logika NOR dengan menggunakan bobot negatif dan threshold minus 0,5. Prinsip kerjanya adalah menjumlahkan input lalu membandingkannya dengan batas ambang. Dan yang terakhir, meskipun terbatas, model ini sangat penting karena menjadi cikal bakal pengembangan artificial intelligence dan machine learning yang canggih saat ini. Sekian dari kelompok 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.